Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Pustika Ayuningpuri, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan rekan-rekan mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia. Perkenalkan saya Anis Nurhairiyah, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis investasi dalam kapasitas saya sebagai seorang konsultan keuangan. Fokus presentasi pada hari ini mencakup 3 poin utama, yaitu analisis nilai intrinsik saham, penilaian harga wajar obligasi, serta evaluasi mendalam terhadap kinerja portofolio investasi saat ini. Pembahasan yang pertama yaitu analisis saham pada PT Maju Bersama. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 dengan estimasi pertumbuhan dividen sebesar 10% secara konstan dan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor sebesar 15%. Saya menggunakan metode Gordon Growth Model. Yang pertama, kita menghitung besarnya dividen tahun depan atau D1 yang menghasilkan angka 2.200. Di sini kita menghitung D1 dengan rumus besarnya dividen terakhir dikalikan dengan 1 plus 0,1, yaitu diperoleh nilai 2.200. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai intrinsik. Di sini metodenya adalah nilai dividen tahun depan dibagi dengan dalam kurung 0,15 dikurangi 0,10, yaitu menghasilkan nilai sebesar 44.000. Sehingga didapat nilai intrinsik sebesar 44.000, sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp45.000. Sehingga dapat disimpulkan satu saham adalah overvalue atau harga pasar lebih dari nilai wajar. Sehingga sebagai seorang konsultan keuangan, saya memberikan keputusan atau saran bahwa saham tidak layak dibeli atau disarankan untuk dijual. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis obligasi. Di sini kita memiliki obligasi dengan nilai sebesar 10 juta rupiah, jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga kupon sebesar 12% yang dibayar tahunan. Namun kita perlu perhatikan bahwa tingkat bunga pasar saat ini hanya sebesar 10%. Sehingga jika kita menghitung harga wajar obligasi diperoleh nilai sebesar Rp10.758.157. Sehingga dalam posisi ini obligasi dijual pada harga premium. Di sini harga obligasi lebih besar dari nilai nominal sebesar 10 juta rupiah, sehingga investor bersedia membayar lebih mahal karena kupon 12% yang ditawarkan jauh lebih tinggi dan lebih menarik dibandingkan bunga pasar yang hanya 10%. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah evaluasi portofolio A dengan metode yang pertama SALP Index. Parameter kinerja yang kita peroleh, beta sebesar 1,2 dan return market sebesar 14%. Dengan perhitungan SALP diperoleh 18% dikurangi 6% dibagi dengan 20% menghasilkan nilai sebesar 0,6. Di sini menunjukkan bahwa untuk setiap satu unit risiko total, manajer portofolio mampu menghasilkan kelebihan imbal hasil sebesar 0,6. Kemudian evaluasi portofolio yang kedua dengan metode Jensen's Alpha. Diperoleh atau diketahui parameter kinerja yaitu beta sebesar 1,2 dan return market sebesar 14%, sehingga perhitungannya adalah 18% dikurangi dalam kurung 6% ditambah 1,2 dikali 14% dikurangi 6% menghasilkan nilai plus 2,4%. Portofolio menghasilkan excess return sebesar 2,4% di atas ekspektasi pasar. Kemudian, kesimpulan akhir saya sebagai konsultan keuangan. Di sini saya sebagai konsultan keuangan berdasarkan analisis saham dan analisis obligasi yang telah disampaikan sebelumnya, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama terkait saham, perusahaan dalam kondisi overvalue sehingga diminta untuk menghindari pembelian. Kemudian yang kedua terkait obligasi, instrumen menarik dengan bunga di atas pasar, yaitu harga premium.
Yang ketiga, manajer portofolio telah bekerja dengan baik karena berhasil mengalahkan pasar atau outperform berdasarkan indeks Jensen. Baik, demikian presentasi hasil analisis saya terhadap aset saham, obligasi, dan portofolio investasi. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas.